Perang Padri 1803 sampai 1838. Perang Padri adalah perang yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, wilayah kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838, bermula dari konflik internal yaitu antara golongan adat dan golongan ulama. Perang ini berubah menjadi perang melawan Belanda. Belanda sudah lama mengincar tanah Minang terutama untuk menguasai perdagangan kopi, komoditas unggulan tanah Minang, serta sebagai pintu masuk untuk mengendalikan perdagangan lada di Aceh dan Selat Malaka. Perang Padri, Perang Samudra kaum Padri lawan kaum adat tahun 1803 dan sampai 1821. Pemicu perang antara golongan ulama yang disebut kaum Padri dan golongan adat adalah adanya keinginan dari 3 orang ulama asal dari atau Pedir Aceh untuk memperlakukan syariat Islam di seluruh tanah Minang. Karena itu gerakan pembaruan ini disebut juga dengan gerakan Padri. Pada tahun 1815 kaum Padri di bawah Tuanku Pasama menyerang Pagaruyung. Sultan Arifin Murningsyah dan keluarganya melarikan diri dan istana Pagaruyung dibakar. Sebagai besar keluarga kerajaan kemudian terbunuh di tanah datar. Tetapi Sultan Arifin lolos. Kemenangan kaum Padri nyaris sempurna. Kaum Padri lalu menyebar ke Tapanuli Selatan, mengislamkan orang-orang Batak yang masih menganut agama asli. Langkah kaum Padri kemudian terhambat oleh tibanya orang Belanda di Padang pada tahun 1819. B. Kaum Padri melawan Belanda. Kaum adat 1821 sampai 1832. Dalam keadaan terdesak, Sultan Arifin meminta bantuan Belanda pada 1821. Permintaan ini disambut Belanda dengan syarat pihak kerajaan menyerahkan Minangkabau kepada Belanda dan tidak lagi mempunyai kekuasaan yang nyata. Pasca perjanjian tersebut, meletuslah perang kaum Padri melawan Belanda kaum adat 1821 sampai 1838. Pada 1825, Sultan Arifin Murningsyah dibunuh kaum Padri. Pada 1825, Belanda memprakarsai perdamaian dengan kaum Padri melalui perjanjian Masang. Alasan utama dibuatnya perjanjian ini adalah pada saat yang sama Belanda menghadapi perang yang lebih besar di Jawa, yaitu Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Untuk menghadapi Perang Jawa, pasukan di Sumatera Barat diperintahkan untuk membantu. Bagi Belanda, mempertahankan Jawa lebih mendesak daripada menguasai Sumatera. C. Kaum Padri adat melawan Belanda 1831 sampai 1838. Setelah Perang Diponegoro berakhir, Belanda melanggar perjanjian Masang dan mencoba menundukkan kembali kaum Padri. Belanda pun menghadapi kaum Padri dan kaum adat sekaligus. Belanda memotong garis bantuan ekonomi gerakan perlawanan dengan menguasai pesisir barat dan pesisir timur yang merupakan pintu gerbang perdagangan Minangkabau. Strategi ini didukung dengan strategi benteng Stelsel, salah satunya benteng Fort de Kock Bukit Tinggi. Imam Bonjol dan para pengikutnya lolos. Dalam pelariannya, ia membangun kekuatan tetapi gagal. Dalam kondisi seperti ini, Belanda mengajak Imam Bonjol untuk berunding. Tuanku Imam Bonjol diundang datang ke Palupu Agam untuk berunding. Sesampainya di Palupu, ia ditangkap dan dengan kondisi sakit langsung dibawa ke Bukit Tinggi dan kemudian di Padang. Pada 23 Januari 1838, ia dipindahkan ke Cianjur, lalu ke Ambon. Pada 1839, ia dipindahkan ke Manado hingga wafatnya pada 1864.